shoulder to cry on, bahasa Ibrani-nya adalah katef labachot. Katef itu pundak atau shoulder. Labachot untuk tangisan-tangisan kita. Kita semua memerlukan pundak untuk dapat kita sandari kepala kita, untuk dapat kita mengungkapkan apa kesulitan-kesulitan apa yang akan kita alami, yang sudah kita alami, dan kita berbagi kesulitan kita bersama sahabat-sahabat kita. Nah, judul ini Anda tentu ingat dengan satu lagu yang terkenal pada tahun kira-kira tahun 1988 atau tahun 90-an, awal 90-an, yang tentu saja kalau Anda segenerasi dengan saya, ketahuan umurnya nih, gitu kan, ya. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a friend to rely on. When the world is gone, you won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be a shoulder to cry on. I'll be there. I'll be the one you rely on when the world was gone. You won't be alone, 'cause I'll be there. Nah, yang nyanyi siapa ini? Ada yang tahu? Tommy Page. Tommy Page. Dan Tommy Page ini ternyata meninggal tidak cocok dengan lagu yang dia nyanyikan, karena dia meninggal karena bunuh diri tahun 2017 pada usianya yang ke-46. Nah, ini lagunya generasi saya. Kalau generasi sekarang, lagu-lagu yang mereka ingetin itu apa? Dynamite, Black Swan, Butter, My Universe dari BTS ya. Hari ini yang paling ngetop, yang menjadi superstar itu BTS. Nah, ada satu tulisan dari seorang hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan ini lagi stres. Nulisnya begini. Loving Jesus doesn't always cure suicidal thought. Mencintai Yesus tidak selalu menyembuhkan pikiran untuk bunuh diri. Mengasihi Yesus tidak selalu menyembuhkan depresi. Mencintai Yesus tidak selalu menyembuhkan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Mengasihi Yesus tidak selalu menyembuhkan kecemasan. Tapi itu tidak berarti Yesus tidak menawarkan kepada kita persahabatan dan kenyamanan. Dia selalu melakukan itu. Nah, tulisan ini dibuat oleh seorang hamba Tuhan, pemimpin gereja California. Dia seorang penulis, penasehat kesehatan mental. Sesaat dia sebelum meninggal bunuh diri pada 10 September 2019, pada usianya yang masih sangat muda, 30 tahun. Dan sehari sebelumnya dia masih memimpin pemakaman seorang wanita yang mati bunuh diri. Dan kemudian besokannya dia mati bunuh diri. Nah, dia seorang pengkhotbah yang penuh gairah, yang handal di salah satu mega church di Amerika, Harvest Christian Fellowship. Dan dia juga dikenal sebagai seorang tokoh dari pusat kesehatan mental, tetapi dia sendiri sedang sakit mental. Nah, dia banyak sekali menulis dalam medsosnya itu bagaimana stresnya dia menjadi hamba Tuhan, sehingga istri dari Rick Warren yang juga mengalami anaknya itu mati, purpose driven life, anaknya sendiri mati bunuh diri. Jadi itu seperti anaknya itu lagi ngeledek bapaknya, alah kamu nulis gini, tapi kamu nggak ingat sama anakmu sendiri, dan kemudian anaknya menembakkan sendiri di kepalanya itu. Nah, jadi inilah suatu hal yang sangat kontradiktif. Satu paradoks. Orang sering menganggap bahwa pendeta atau rohaniawan itu adalah orang yang bebas dari derita, dari stres, dari pergumulan. Bahwa mereka itu memiliki semua jawaban. Padahal nggak demikian. Ini yang nulis juga sama, Gary Wilson tadi. Nah, Gary Wilson mengatakan, kami ini sebenarnya orang yang biasa aja seperti kalian semua, membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari.
Nah, kasus-kasus bunuh diri adalah hal yang rumit, yang tidak bisa dinilai secara sederhana, karena pasti rentetan kisahnya itu sangat panjang dan bermacam-macam latar belakangnya. Dan kita sebenarnya nggak usah judgmental ya, memang urusan surga itu hak prerogatif Tuhan, bukan kewenangan kita. Meskipun secara umum bunuh diri digolongkan sebagai tindakan berdosa. Dan bapak-bapak gereja juga, termasuk Thomas Aquinas juga mengatakan bahwa bunuh diri adalah dosa yang kekal. Nah, setiap orang itu pasti pernah memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Kadang Anda ada di ambang stres yang sangat luar biasa dan Anda sepertinya nggak bisa menahan stres itu. Nah, jadi ketidakberdayaan untuk menjalani stres ini kadang-kadang punya pikiran, lebih baik aku mati aja deh. Nah, apalagi misalnya stres itu dikondisikan dengan penyakit-penyakit, misalnya orang itu sedang sakit kanker, orang itu sedang sakit yang tidak dapat disembuhkan, bahkan ada banyak sekali orang-orang yang pada puncak ketenarannya itu bunuh diri. Ada banyak artis-artis juga yang kita berpikir itu seolah-olah nggak ada urusan, nggak ada susahnya gitu, kok tiba-tiba mereka mati gitu kan. Nah, beberapa tahun lalu banyak sekali artis-artis Korea itu yang karena tekanan dari para agennya mereka jadi stres dan kemudian bunuh diri pada puncak karirnya itu. Jadi ada banyak multifaktoral yang menyebabkan orang itu bisa menjadi bunuh diri. Pikiran-pikiran negatif, ya, Anda dan saya pasti pernah merasakannya. Nggak peduli dia hamba Tuhan, nggak peduli dia orang biasa, nggak peduli dia artis atau politisi atau apapun. Ya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah loh punya pikiran negatif. Jadi apa yang kita rasakan, Tuhan Yesus itu juga pernah rasakan. Tapi ketika Tuhan Yesus merasakan ada suatu stres yang berat, apa yang dilakukannya? Kita baca ya. Matius 26 ayat 38 dan 41. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, jadi ingat ya, kalau Anda stres, sebisa-bisanya Anda jangan sendirian. Kalau Anda sendirian, itu nanti ada pikiran yang aneh-aneh. Jadi Anda perlu a shoulder to cry on. Yesus saja ketika bersedih, dia meminta murid-muridnya, tinggallah kamu di sini. Berjaga-jagalah dengan aku. Dan bukan cuma berjaga-jaga, apa yang diminta Yesus di situ. Ayat 41 kita baca ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi seperti apa yang ditulis dalam Matius 26 ayat 38 tadi, usahakan kalau Anda sedang stres berat, Anda jangan mengunci pintu Anda di rumah sendirian. Kalau Anda mengunci di rumah sendirian, itu nanti ketika Anda berpikir aneh-aneh, nggak ada yang memberikan kekuatan kepada Anda perlu a shoulder to cry on. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku, jagai aku ya. Ya. Nah, jadi menjadi Kristen, menjadi hamba Tuhan, bahkan memiliki Yesus, tidak membuat Anda itu bebas dari pikiran-pikiran negatif, bahkan depresi. Nah, kita baca juga ayat dari 1 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan, yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Maka ingat sekali lagi, kalau Anda lagi stres, cari teman, cari sahabat, pilih kira-kira siapa yang mau mendengarkan Anda. Bahkan gereja-gereja menyediakan pos-pos untuk menanggulangi
anggota-anggota jemaat yang mengalami stres ini. Jadi selalu ada jalan, jangan pernah Anda sendirian ketika Anda stres. Nah, tadi contohnya itu Yesus. Bagaimana dengan contoh yang lain, misalnya Nabi Elia. Nabi Elia itu juga pernah mengalami, udah aku mati aja. Misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal 19, kita baca ayat yang keempat ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil aja nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, jadi jangan sekali-kali ya kalau Anda sedang stres sendirian. Cobalah untuk mencari teman untuk mendengarkan curhatan Anda ini. Jadi semua pekerjaan pasti ada stres. Melayani Tuhan ada stresnya. Elia pernah stres, bahkan Yesus pun punya stres. Konflik dan tantangan itu memunculkan pikiran-pikiran negatif. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa daya tahan kita sebagai manusia itu ada ambang batasnya. Maka kadang-kadang kita merasa rapuh dan kita butuh kekuatan. Kita butuh teman untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus berkata, ketika 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi obat untuk menanggulangi stres adalah cari teman untuk berdoa. Siapapun yang Anda pilih untuk dapat Anda mengungkapkan perasaan-perasaan Anda itu ketika Anda di batas ambang stres Anda. Jadi seperti apa yang ada di dalam lagu, everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a friend to rely on. Ya. Jadi everyone needs a friend to rely on. Seorang yang dapat Anda percaya. Manusia adalah makhluk sosial, jadi Anda nggak boleh sendirian. Kalau sampai ada orang bunuh diri, itu adalah satu titik yang paling ekstrim, yang nyata dari kedaruratan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu harus kita bangun, kita bina agar kita ada di tempat yang dimana kita itu punya kebahagiaan yang cukup. Anda nggak boleh sendirian. Anda harus punya teman. Manusia adalah makhluk sosial. Dan kita juga membaca dalam Filipi 4 ayat 13. Sebenarnya penderitaan-penderitaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, Filipi 4 ayat 13. Rasul Paulus mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sebab itu maklum siapa Tuhan. Bagi saya nggak cukup hanya sekedar mengatakan lihat Tuhannya, bukan pendetanya. Ya, sebab para hamba Tuhan itu juga berjuang untuk masalah-masalah kehidupannya sendiri. Bahkan saya yakin hamba-hamba Tuhan yang besar itu, karena mereka itu tahu bahwa dirinya adalah sebagai panutan, maka kadang-kadang mereka itu seperti kesepian karena mereka itu kadang-kadang sering menutup diri terhadap jemaat, ada gap, ya. Tapi saya rasa kita semua perlu belajar dari Yesus Kristus ketika dia mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah bersamaku dan berjaga-jagalah kepadaku. Nah, hamba Tuhan besar itu, walaupun kita melihat agung di mimbar, ya, tapi kadang-kadang pastilah mereka karena mereka menjaga dirinya, menjauhkan diri dari jemaat-jemaatannya, itu kadang-kadang justru mereka itu mengalami kesepian, ya. Nah, sayangnya kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku seperti mau mati rasanya, tinggallah bersamaku dan berjaga-jagalah. Nah, sayangnya ini tidak
lagi banyak para pendeta-pendeta itu berbuat seperti Yesus. Bahkan mereka itu terkesan menjaga jarak. Nah, ketika seorang itu menjaga jarak, disitulah awal keterasingan dia. Disitulah awal dari kesepiannya. Kalau Anda punya teman, berbanyak-banyaklah untuk memiliki teman. Pilihlah teman yang paling cocok. Kan nggak semua orang itu cocok sama kita. Pilihlah yang paling cocok. Nah, pemulihan sejati hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Bahkan dalam kesenangan pun kadang-kadang kita pun bisa kesepian. Dalam kemewahan kita pun bisa kesepian. Nah, seperti apa yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Ya. Banyak orang berani mati. Berani mati itu biasa. Yang luar biasa adalah berani hidup. Berani menghadapi kesulitan-kesulitan kita. Berani menghadapi tantangan-tantangan kita. Nah, mari menghidupi kehidupan kita dengan kehendak Allah. Di Shema ini kita akan belajar banyak, dan pada setiap pagi di Per Every Morning kita pun belajar banyak dan menghidupi kita untuk saling menyapa satu sama lain, untuk menguatkan satu sama lain, untuk menjadi shoulder to cry on untuk sesama kita. Nah, kita sendiri pun juga memerlukan a shoulder to cry on. Mari pilih teman, mari pilih komunitas yang kita merasa cocok. Nah, bisa keluarga, bisa teman. Dan teman adalah keluarga yang kita pilih. Nah, kalau Anda ada di dalam keluarga, Anda lahir, kita nggak bisa pilih loh, bapak dan ibu kita itu siapa. Tetapi a friend is a family we choose. Nah, mereka adalah salah satunya atau salah beberapanya itu bisa kita jadikan sebagai a shoulder to cry on.